أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, YouTuber serta para awak media, serta para sahabat-sahabatku yang selalu connect konten-konten Ayah Salam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam Ramadan. Di sini Ayah Salam akan mengangkat kisah nyata tasbih. Cahaya tasbih melawan sapu tangan merah. Marilah kita simak sama-sama. Cahaya tasbih melawan sapu tangan merah. Mari kita ikuti sama-sama kisahnya. Di saat menjelang pagi, seorang ustadz sedang menyeberang jalan. Kebetulan saat itu sudah banyak orang lalu lalang berjalan, ada yang menunggu kendaraan. Tak lama kemudian, kurang lebih beberapa meter dari saya berdiri, ada seseorang yang memanggil-manggil minta tolong. Lantas saya menghampiri. Disitulah ada orang tidak sadarkan diri. Saya bertanya dengan orang yang memanggil saya, ini ceritanya gimana bang? Kok tiba-tiba dia pingsan? Saya sendiri nggak tahu pak, hanya sekilas saja dia ada orang lewat pakai motor. Tiba-tiba dia berhenti dengan orang ini. Saya ngeliat orang ini lagi berdiri, mungkin lagi nunggu kendaraan umum barangkali, kata si orang itu. Lantas tiba-tiba dia pingsan. Nggak lama kemudian si ustadz langsung menyentuh bagian hidungnya. Ternyata si ustadz sudah punya jawaban bahwasanya orang ini terbius. Bahkan kata si orang yang manggil tadi perasaan dia bawa tas pak, kok tasnya nggak ada. Kata ustadz, bisa jadi dia itu ya katakanlah penjahat, jambret dengan cara membius. Tak lama kemudian si ustadz menemukan sapu tangan merah. Disitulah Pak Ustadz membicarakan kepada orang yang manggil, bang, saya akan memulihkan kembali orang ini yang biar siuman dulu. Setelah itu saya akan tarik pelakunya. Kata saya, bang, iya pak, saya bantu pak, saya bantu pegangin, kata si orang yang memanggil tadi. Nggak lama kemudian orang itu siuman, dia kaget, saya di mana, tas saya di mana, kata si korban tersebut. Singkat kata, orang tersebut disuruh minum dulu biar tenang. Terus si ustadz membicarakan kepada si korbannya, tadi ceritanya gimana mbak? Saya lagi nunggu kendaraan pak, entah kenapa tiba-tiba, saya masih ingat sih, ada kendaraan datang ke saya motor, tiba-tiba dia melepaskan sapu tangan merah ke hidung saya. Kata ustadz, betul dugaan saya, ini sapu tangan merahnya, insya Allah nanti bisa ketemu orangnya, tunggu saja nanti. Tiba-tiba si ustadz langsung duduk berzikir sambil mengeluarkan cahaya tasbihnya. Kedua orang tersebut yang pingsan sama yang manggil ikut menyaksikan, bahkan semakin banyak orang datang menghampirinya melihat si orang korban tadi pingsan. Kanan kiri pada bercerita, kenapa mbak? Gak lama kemudian orang-orang yang sudah pada ngumpul dikejutkan dengan kehadiran motor jalan begitu cepat langsung menghadap ustadz. Orang-orang bisa kaget, kok
oh ini orangnya nih, orangnya ini. Orang yang tadi manggil sama yang pingsan kebetulan masih ingat. Tanpa sadari, si abang jambret tadi langsung bertekuk lutut di hadapan Ustadz, minta maaf. Terus Ustadz mengatakan, "Bang, abang sehat. Carilah kerja yang baik, biar berkah. Kalau kerja seperti ini sama juga makan banyak korban. Bagaimana korbannya kalau nggak ketahuan orang? Bisa mati. Apakah Anda tidak takut dosa?" Kata si Pak Ustadz. "Kamu kalau minta maaf pada korbannya dan minta ampun kepada Allah, jangan lakukan ini lagi." Kata si pelakunya, iya Pak Ustadz, saya mohon maaf, saya tidak akan melakukan lagi." Oke, sekarang kalau memang kamu benar mau taubat nasuha, sini berhadapan dengan saya. Gak lama kemudian si Ustadz megang kepalanya si dia langsung sadar. Akhirnya, singkat kata, hari berikutnya kebiasaan Ustadz melakukan kegiatan sehari-hari adalah ruqyah, menolong banyak orang. Kebetulan di kampung seberang ada kejadian yang sama. Dikejutkan orang ramai membicarakan tentang korban pembiusan, sehingga kebetulan di lingkungan kampung tersebut banyak orang kenal Ustadz. Lantas mereka berbondong-bondong menghubungi Ustadz. Kata orang kampung salah satunya mengatakan, "Tat, kebetulan ada nih." "Kenapa?" Saya kata Ustadz. "Itu ada orang pingsan, ada berapa tempat tuh. Sampai sekarang masih belum siuman, entah kenapa." Kata Ustadz, "Tenang, mana orangnya?" "Itu dikumpulkan 3 orang. Untung banyak orang nolong," kata orang penduduk situ. Akhirnya setelah korban 3 orang tadi, cewek cowok, ngumpul, si Ustadz mengeluarkan tasbih. Tasbih itu keluar cahaya langsung. Semua orang melihatnya. Diarahkannya cahaya tasbih, menyaksikan langsung mengarahnya ke tasbih, semua muka yang ada 3 orang korban tadi. Gak lama kemudian si korban langsung siuman. Dia kebingungan. Gak lama kemudian, singkat kata, ada 3 penduduk pada kebingungan bercerita kejadian semula. Wah, hebat ya, menghampiri cahaya Ustadz. Dia langsung bertekuk lutut, yang pingsan langsung siuman. Terus ada salah satu penduduk, ada yang katanya pernah menyaksikan, "Ini orangnya nih." Rame-rame, "Gebukin aja yuk, gebukin aja." Kata pengunjung. "Mana ya?" Kata enggak. "Jangan-jangan nih Pak Ustadz kali yang disebut cahaya tasbih." Lantas gak lama kemudian Pak Ustadz mengatakan, "Saudara-saudara, mumpung kita ngumpul, ini pembiusan bukan pembiusan biasa. Jadi sapu tangan ini bukan sapu tangan merah biasa. Kalau bius pasti pakai obat, tapi ini dengan jambi-jambi. Ada salah satu kelompok yang memiliki perguruan ilmu tertentu dengan melalui sapu tangan merah ini sebagai ciri khasnya. Makanya setiap orang kena korbannya pasti di situ ada bekas sapu tangan merah yang tertinggal. Apa kalian ada yang menemukan?" Akhirnya warga ada yang menemukan, yang kebetulan menolong. Ini Pak Ustadz nih." Nah, disitulah saudara, saya membantu mengijazahkan untuk saudara-saudara, bacalah Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar 1001, ditambah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 113, ditambah lagi dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 113. Insyaallah dalam 1 minggu Anda cukup mengamalkan. Pada saat dalam kondisi mendesak, cukup la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah
Anda akan aman, selamat dari hipnotis apapun jenisnya. Contoh sekarang ini, sekarang udah canggih, bukan pakai pembusan obat tapi dengan cara jambi-jambi, ya, atau ditambah dengan ayat kursi lebih bagus. Begitu mau berangkat kerja, diawali baca ayat kursi, suratul Fatihah, terus Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wa nar, satu kali, ditambah dengan Allah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim sekali, ya, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niat karena Allah, saya mau bekerja misalnya begitu, ya. Nanti buat zikiran Allah masaluka ridhoka aja, ya, terus insyaallah aman. Demikianlah saudara-saudara kisah nyata cahaya tasbih melawan sapu tangan merah. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua sebagai bahan tambahan pengetahuan. Sapu tangan, cahaya sapu tangan merah, cahaya tasbih melawan sapu tangan merah. Wassalam.